Assalamualaikum Pak Handoko.
Selamat sore, Bu Neneng. Iya, selamat sore Bapak.
Kita tunggu dulu atau kita mulai, Bapak Ibu, kira-kira? Sesuai jamnya, Pak. Monggo segera dimulai seadanya sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai perkuliahan kita. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita kali ini berkaitan dengan filsafat pendidikan dari Al-Farabi. Kalau dilihat dari RPS-nya, memang dalam pertemuan minggu lalu itu sudah kita merangkum secara keseluruhan berkaitan dengan apa itu filsafat pendidikan dan kemudian dasar-dasarnya. Jadi saya memang membaca dari RPS itu sebenarnya sudah kita lakukan di minggu lalu karena tidak hanya apa itu filsafat pendidikan Islam minggu lalu, melainkan sudah sekalian dengan dasar-dasarnya itu. Jadi saya membaca lagi, berarti kita sudah masuk langsung ke tokoh-tokohnya. Kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari RPS itu, berarti sebetulnya sekarang kita sudah masuk ke tokohnya yang pertama. Makanya tadi saya mengirim ke PPT. Al-Farabi seperti itu. Baik, berarti saya langsung masuk ke PowerPoint-nya ya. Saya ini share screen. Terlihat ya Bapak Ibu, kita membicarakan mengenai filsafat pendidikan dari Al-Farabi. Hari ini kalau saya jadikan eh, slide yang langsung. Baik, kita akan membahas dari filsafat pendidikan Al-Farabi ya Bapak Ibu. Ini saya kurang tahu tombolnya yang langsung untuk besar. Eh, Satu persatu kita akan membahas mengenai Bawah, dari bawah, apa Bapak tahu ya apa namanya tombol yang jadi. bawah, gambar apa? Bawah itu loh. Oh ini ya ya, ya. Nah, gambar cangkir. Gelas, Pak. Gambar gelas ya. Oh, ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai biografi dari Al-Farabi lebih dulu. Al-Farabi Al-Farabi itu dikenal ataupun diberi nama panjang oleh orang tuanya adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi seperti itu. Atau kemudian lebih dikenal dengan Al-Farabi itu sendiri. Beliau berasal dari daerah Farab, dari Kazakhstan seperti itu. Beliau juga dikenal di Barat atau Barat ini mengacu kepada Eropa lalu kemudian Amerika seperti ya orang-orang berbahasa Inggris itu yaitu Al-Farabius seperti itu. Al-Farabi atau Farabi atau Abu Nasir seperti itu. Beliau juga disebut guru kedua karena kemampuannya dalam memahami pemikiran Aristoteles. Jadi kalau yang pertama itu guru pertama itu adalah filsuf pertama filsuf Islam pertama yaitu Al-Kindi seperti itu. Nah, kalau Al-Kindi kemudian tidak masuk di sini mungkin berkaitan dengan penekanan dari filsafat pendidikan Islamnya. Jadi langsung masuk ke Al-Farabi seperti itu. Karya beliau adalah karya-karya yang kemudian memudahkan dalam memahami ataupun pemahaman filsafat Yunani. Beliau juga adalah filsuf Islam pertama yang kemudian berhadapan itu dengan
bagaimana filsafat Yunani. Kalau minggu lalu saya sudah mengatakan di dalam filsafat Yunani itu berkaitan dasarnya adalah akal berpikir, dan kemudian kalau di dalam Islam itu adalah didasarkan dari keyakinan keagamaan, itu di dalam Al-Farabi hendak kemudian semacam mesintesakan gitu dengan pemikiran beliau sendiri. Jadi bagaimana konteks-konteks agama wahyu itu sebagai akar, tetapi bagaimana menjelaskan di dalam pemahaman yang lebih luas menggunakan cara-cara ataupun akar berpikir filsafat seperti itu. Tentu di dalam akar berpikir filsafat itu sendiri berhubungan dengan memikirkan segala hal berkaitan dengan ataupun menggunakan akal pikiran. Bapak Ibu sekalian. Lalu kita bicarakan berkaitan dengan pemikiran Al-Farabi. Nah, yang di sini ini khususnya berkaitan dengan epistemologi. Minggu lalu ada yang bertanya kepada saya itu kan berkaitan konteks filsafat pendidikan dan filsafat pengetahuan gitu. Di sini posisi kalau dari Al-Farabi itu sendiri melihat dari mana manusia mendapatkan pengetahuan seperti itu. Posisi Al-Farabi berkaitan pengetahuan, Al-Farabi melihat bahwa pengetahuan itu jendela pertamanya adalah indera. Jadi bagaimana kita melihat sekeliling kita, lalu kemudian hal-hal di sekitar kita itu menjadi apa yang kita ketahui melalui indera. Indera itu yaitu apa namanya 5 macam indera, apa namanya, penciuman, pendengaran, penglihatan, semacam itu. Jadi itu yang kemudian menjadi dasar di dalam Al-Farabi melihat dasar-dasar pengetahuan seperti itu. Kita mendapatkan pengetahuan dari indera. Tetapi di dalam Al-Farabi sendiri bagaimana indera itu sebagai jalan yang kemudian masuknya pengetahuan itu hanya jalan pertama. Tetapi kalau di Al-Farabi selanjutnya dari bagaimana pengetahuan itu diolah itu lewat jiwa adalah melalui dengan akal seperti itu. Di poin terakhir, pengetahuan indera tidak memberikan kita informasi tentang arti sesuatu. Jadi misalnya pada tempat pertama, misalnya melihat tumbuhan. Nah, misalnya melihat tumbuhan, bagaimana kemudian kita membedakan antara misalnya rumput dan kemudian padi, misalnya, itu bukan karena kita melihat hal itu, melainkan dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda yang kemudian kita pikirkan apa perbedaannya dan lain sebagainya, itu kemudian kita sebut adalah pengetahuan lewat akal seperti itu. Kalau diartikan secara literal berarti ataupun dari kata-kata langsung, hal-hal yang kemudian kita lihat itu hanya memberikan sisi lahiriah dari sesuatu. Sedangkan untuk mengetahui arti, jadi pengetahuan universal ataupun hal yang kemudian kita ngerti hal itu apa artinya, itu adalah diperoleh ataupun lewat akal seperti itu. Seperti saya katakan sebelumnya. Jadi ketika kemudian hanya melihat sesuatu, kita memang memperoleh data ataupun memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang kemudian kita langsung sekira-kiranya seperti itu. Tapi kemudian kalau harus mengartikan apa perbedaan dari hal-hal yang umum itu kemudian kita memberikan arti itu adalah lewat akal seperti itu. Akalah yang kemudian menentukan apa persamaan dan kemudian apa perbedaan, apa artinya hal-hal tersebut itu melalui akal seperti itu. Jadi kalau secara umum di dalam sumber ataupun bagaimana manusia itu mengetahui sesuatu dari Al-Farabi itu dibagi dua. Yang pertama, tahu pertama kali hal tersebut yang secara langsung itu adalah lewat indera. Tetapi bagaimana pengetahuan-pengetahuan ataupun hal-hal yang langsung kita tahu lewat indera itu diolahnya itu adalah melalui akal seperti itu. Oke, sebelumnya berkaitan dengan bagaimana mendapatkan pengetahuan dari sudut pandang Al-Farabi sebelum kita masuk kepada sistem selanjutnya, ada tanggapan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada, saya akan lanjut ke akal aktif. Nah, ini agak sedikit rumit. Jadi memang filsafat itu berkaitan dengan sesuatu yang dinalar ya, agak ini sedikit agak abstrak seperti itu.
barusan saya sudah mengatakan berkaitan dua hal. Yang pertama, manusia itu mendapatkan pengetahuan lewat apa yang kemudian dia lihat ataupun dia indera seperti itu. Itu pertama kali. Lalu bagaimana ataupun apa yang kemudian dia ketahui lewat indera ataupun data-data dasar itu bukan eh, pengetahuan secara keseluruhan, melainkan sebagian. Bagaimana mengolah persamaan, perbedaan, arti yang kemudian dia dapatkan dari indera lewat akal. Nah, sekarang berkaitan dengan bagaimana akal itu secara keseluruhan dari sudut pandang Al-Farabi ya. Kalau dari Al-Farabi, keseluruhan yang ada berkaitan ciptaan itu menurut Al-Farabi itu sudah ada sejak zaman diciptakan. Jadi ketika kemudian Allah kemudian menciptakan segala hal itu sudah ada arti-artinya gitu. Jadi mengumpulkan semua gambaran yang ada di dalam dirinya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya seperti itu dulu itu kita menggunakan teori-teori yang sudah ada ya, misalkan Big Bang, lalu kemudian penciptaan ada bumi ini, lalu kemudian alam semesta, dan kemudian hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya yang dulu sekali, itu sudah ada artinya seperti itu. Jadi ketika manusia saat ini, misalkan ini ya teori-teori yang ada saat ini, kemudian melihat hal-hal yang sudah bisa dilihat dalam bentuk materi, misalnya penelitian-penelitian biologi dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan yang pertama kali dulu, melainkan itu sudah ada artinya ataupun sudah ada prosesnya sehingga manusia bisa mengetahui. Misalnya seperti ini. Eh, Misalkan bumi bumi ini sendiri. Jadi itu kan ada teori-teori berkaitan ketika bumi berapa juta tahun sebelumnya sampai berapa, itu kan sudah ada tahapan-tahapannya itu. Nah, di saat ini itu sebetulnya tidak hanya apa yang kita lihat, melainkan itu arti-arti itu sudah ada sebelumnya. Baru sekarang manusia itu sejauh cuma mengartikan kembali. Sederhananya seperti itu dari akal aktif. Memang agak sulit apa namanya melihat kalau dari sudut pandang tadi di indera. Bagaimana kemudian diartikan misalkan bebatuan saat ini itu sebetulnya ada akalnya, bukan itu dalam maksud Al-Farabi di sini, melainkan keseluruhan proses di alam dunia ini dalam konteks bumi secara umum itu adalah alam semesta, itu ada proses-prosesnya. Nah, Al-Farabi menggunakan maksud dari poin keseluruhan proses itu di dalam nama akal aktif seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di poin kedua, di dalam gambaran-gambaran yang ada di dalam akal manusia dan gambaran-gambaran di alam indera itulah yang membuat sebagai suatu bukti, sehingga pengetahuan tersebut itu masuk ke dalam suatu keyakinan ataupun yakinah seperti itu. Jadi sederhananya dengan adanya alam semesta ini itulah bukti dari adanya Tuhan. Sederhananya seperti itu. Jadi segala hal yang kemudian sifatnya proses ini itu yang membuktikan ada penciptanya. Sebetulnya Al-Farabi dengan bahasa yang sederhana itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tujuan akhir dari akal manusia adalah kesinambungan ataupun kebersambungan dengan akal yang kemudian terpisah dari dirinya. Jadi sederhana ini mengacu kepada seorang agamawan ataupun seorang ilmuwan itu harus menggabungkan apa yang kemudian dia pikirkan, jadi tidak hanya berpikir sendiri, melainkan dari hal-hal yang kemudian sudah ada berkaitan dari akal aktif tadi. Itu maksudnya yaitu itu tadi proses-proses dari bumi ini, alam semesta ini, perubahan-perubahannya itu yang kemudian harus menjadi suatu keyakinan. Jadi memang secara umum kalau di filsafat Islam itu perbedaannya dengan filsafat Barat secara keseluruhan, di dalam filsafat Islam itu segalanya itu sudah ada sebagai prinsip utama, yaitu Allah pencipta dari segala yang ada. Jadi keseluruhan yang dibicarakan di dalam entah itu filsafat Islam ataupun filsafat pendidikan Islam dalam konteks pengetahuan secara umum itu berusaha untuk membuktikan hal tersebut, gitu sederhananya. Jadi artinya bahwa pengetahuan yang sifatnya kemudian keyakinan, yakin tersebut itu tidak akan dicapai melalui emanasi yang berasal dari akal aktif sebagai pemberi pengetahuan dan pemberi gambar-gambar. Jadi di sini pengetahuan dalam artian di situ maksudnya adalah
adanya suatu pemancaran di dalam, sederhananya itu bukan di otak ya, melainkan di dalam hati seseorang untuk meyakini bahwa keseluruhan yang ada itu memang itu diciptakan seperti itu, bukan kemudian ada sendiri. Sederhananya seperti itu. Baik, sampai di sini ada tanggapan? Oke, jika tidak ada, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan masuk di dalam pemikiran pendidikan Al-Farabi, Bapak. Pemikiran pendidikan Al-Farabi ataupun filsafat pendidikannya ya, itu berkaitan dengan tiga hal atau tiga aliran di dalam filsafat pendidikan Islam. Yaitu ada tiga aliran yang kemudian umum di dalam filsafat pendidikan ini dari sudut pandang Al-Farabi ya, yaitu pertama adalah aliran pendidikan konservatif, aliran pendidikan religius rasional, kemudian aliran pragmatis. Kalau di dalam filsafat pendidikan konservatif itu mengacu pada hanya sejauh dasar-dasar yang kemudian tekstual. Jadi kita kemudian tidak melewati ataupun ketika sesuatu itu perlu kemudian ditafsirkan lebih jauh, itu kemudian lebih kepada posisi konservatifnya. Ataupun kalau posisi konservatif itu yang sudah ada dan kemudian sudah bisa dipastikan itu ya hal tersebut gitu yang kemudian digunakan. Kalau yang kedua aliran religius rasional. Nah, hal yang kemudian sifatnya tekstual itu kemudian hendak kemudian dipikirkan, kalau bahasa umumnya di agama adalah tasdid gitu ya. Bagaimana hal tersebut masih bisa ditafsirkan kemudian di tingkat yang paling luas seperti itu. Kalau kemudian yang ketiga adalah aliran pragmatis. Aliran pragmatis itu mengacu kepada suatu hal, misalkan di dalam filsafat pendidikan, dari suatu permasalahan, bagaimana hal tersebut itu benar dan salahnya seperti itu lebih kepada diuji kepada praktis langsung di lapangan. Berarti kalau hal tersebut itu bisa teruji dan kemudian baik di lapangan, baik di sini, berarti bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan dan kemudian berguna seperti itu artinya benar. Jadi pragmatis itu mengacu kepada kegunaan dari suatu pandangan dalam konteks apapun, aliran apapun. Pragmatis itu kegunaan dari suatu hal itu kemudian kalau teruji berarti hal tersebut yang benar. Kalau kemudian hal tersebut malah gagal di situ ataupun merugikan di situ, berarti teori ataupun apapun di sana itu dianggap suatu yang salah ataupun gagal. Nah, di sini penjelasannya, kalau dari aliran pendidikan konservatif itu membagi kepada dua hal, yaitu ilmu itu adalah ilmu yang fardu ain dan kemudian fardu kifayah. Kalau fardu ain ya memang harus dipelajari seperti itu. Kalau kemudian fardu kifayah ya paling tidak ada yang mempelajari seperti itu. Jadi kalau ilmu fardu ain adalah ilmu dalam perkara yang melaksanakan kewajiban Islam. Nah, kalau ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, antara lain ilmu kedokteran, ilmu yang kemudian berguna bagi manusia secara umum. Lalu di dalam menanggapi aliran-aliran pendidikan ini, Al-Farabi melihat bahwa manusia itu mengalami masa pertumbuhan, pendidikan agama diikuti dengan pertumbuhan anggota tubuh dan pikiran. Jadi sederhananya seperti ini, hal-hal yang utama, yang perkara kewajiban Islam itu harus ada yang mempelajari. Tetapi kemudian di dalam ilmu yang kemudian sifatnya fardu kifayah, itu meskipun tidak harus, tapi sebaiknya mengikuti dari pertumbuhan anggota tubuh dan pikiran itu sendiri di dalam tingkat yang wajib. Jadi misalkan ilmu-ilmu keagamaan sudah begitu maju, yaitu ilmu-ilmu yang kemudian sifatnya fardu kifayah juga harus mengikuti juga, maksudnya seperti itu. Nah, kalau dari aliran religius rasional dari Al-Farabi melihat adanya beberapa kekuatan ataupun kita perlu mempelajari hal tersebut karena beberapa hal. Yang pertama adalah kemudian kekuatan gizi. Dalam artian secara keseluruhan ya, itu kemudian bukan hanya berkaitan dengan gizi makanan, melainkan secara keseluruhan kita membaca dari sudut pandang sosiologisnya ataupun sudut pandang kemasyarakatannya. Jadi
bagaimana hal-hal yang kemudian sifatnya keagamaan itu kemudian menjadi akar, menjadi fondasi bagaimana masyarakat itu berkembang ataupun bertumbuh seperti itu. Di sana tetap perlu pengetahuan-pengetahuan yang kemudian sifatnya umum, misalkan ilmu sosial, ilmu kedokteran, lalu kemudian ilmu politik, misalnya ilmu teknik bahkan seperti itu kemudian menjadi eh, dasar-dasar ataupun akar-akar yang kemudian mengembangkan di dalam ilmu-ilmu yang kemudian sifatnya fardu kifayah. Yang kedua adalah kekuatan indrawi. Nah, di dalam pengetahuan-pengetahuan yang kemudian mengembangkan dari hal-hal yang kemudian dasar tadi adalah kemudian adalah pengetahuan-pengetahuan ataupun kapasitas dari indrawi. Jadi bagaimana manusia dapat merasakan hawa panas, sejuk dan dingin itu kemudian menjadi kekuatan juga di dalam masyarakat secara umum. Itu mungkin hal-hal yang sifatnya teknis, teknik dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kekuatan imajinasi. Nah, kalau di dalam kekuatan imajinasi itu begitu umum termasuk di dalam filsafat itu juga sebagai ilmu yang mengembangkan dari imajinasi, misalnya adanya rasa sedih, rasa gembira untuk merasakan hal-hal kemudian sifatnya spiritual di sana itu adalah hal yang kemudian sifatnya imajinasi juga. Lalu kemudian kekuatan mengingat. Nah, di dalam kekuatan mengingat ini memang mungkin langsung berhubungan dengan keagamaan ataupun pendidikan keagamaan, bagaimana mengingat hafalan-hafalan kitab suci seperti itu dan lain sebagainya. Lalu kemudian kekuatan daya pikir, jadi masyarakat yang kemudian kuat daya pikirnya itu umum ya, tidak hanya di dalam keagamaan, melainkan di dalam tadi ilmu yang kemudian sifatnya fardu kifayah. Jadi di kebanyakan ilmu yang memang akan memberikan kekuatan daya pikir juga. Lalu yang terakhir adalah kekuatan untuk dapat menggunakan seluruh potensi akal untuk dapat membedakan baik dan buruk. Dan dengan ini manusia dapat mewujudkan apa yang dirumuskan sesuai dengan akalnya. Jadi memang agama sebagai akar kalau di dalam Al-Farabi itu dibantu dengan ilmu-ilmu lainnya untuk kemudian mengetahui baik dan buruk. Misalnya begini, di dalam agama sendiri itu sudah ada dasar-dasarnya ataupun sumber-sumber hukumnya, misalnya di dalam Al-Quran dan hadis itu. Tetapi bagaimana penerapan secara teknis, misalkan di dalam undang-undang dan lain sebagainya, itu kan tetap perlu belajar penyusunan undang-undang, misalkan legal drafting dan kemudian lain sebagainya, misalnya berkaitan dengan undang-undang, misalnya itu kan saling berhubungan. Jadinya tidak hanya tahu yang dasar-dasarnya, melainkan penggunaan dari yang dasar-dasar itu kepada penerapan praktisnya, misalnya di dalam hukum seperti itu, ataupun hukum keluarga Islam yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Jadi di dalam aliran rasional, filsafat pendidikan aliran rasional ini, inti proses pendidikan adalah pada transformasi potensi-potensi manusia yang memiliki kemampuan psikomotor. Jadi hal yang kemudian sifatnya berkaitan dengan gerak seperti itu ya. Konsep itu jelas berbeda dengan konsep pengetahuan intuitif yang cenderung diapresiasi oleh aliran konservatif. Jadi kalau bilang aliran konservatif yang tadi itu kan berkaitan dengan hal-hal kemudian sifatnya tekstual. Jadi misalkan kalau dari Al-Quran dan hadis itu sudah di sana kita kemudian tidak melewati hal itu. Kalau di dalam aliran rasional filosofi itu bergerak dalam artian itu masih mengartikan kembali seperti itu. Jadi artinya kemudian kalau pengertian kembali itu kan banyak itu di dalam gerak-geraknya. Misalnya itu masuk di dalam hukum, masuk di dalam ilmu sosial, ilmu politik, di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Lalu di dalam aliran religius rasional itu juga membangun konsep-konsep dari pemikiran filsafat Yunani yang kemudian berusaha untuk tidak menyatukan ya sintesa ataupun menyatukan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Jadi di dalam Al-Farabi itu termasuk dalam tokoh rasionalis juga. Jadi bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari pemikir-pemikir Yunani itu kemudian juga dikembangkan, bukan dikembangkan, didasarkan dari akar-akar dari Islam itu sendiri. Jadi terbentuk sebagai suatu pengejawantahan dari keduanya. Sampai di sini ada tanggapan Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah,
Yang selanjutnya adalah tadi aliran yang terakhir dari sudut pandang Al-Farabi, yaitu aliran pragmatis. Nah, kalau aliran pragmatis itu mendasarkan keseluruhan benar dan tidaknya itu adalah kepada fungsionalnya. Jadi berguna nggak misalnya penyusunan teori-teori ataupun sudut pandang hal ini ataupun hal itu kemudian ketika kemudian tidak berjalan ataupun tidak berfungsi di dalam penerapannya itu kemudian dianggap eh, ya tidak berjalan, kalau kasarnya kemudian tidak tepat di sana itu. Jadi kalau kemudian diartikan bukan berdasarkan nilai substansinya tuh, ataupun hal hal itu yang paling mendasar ya, melainkan bagaimana ragam jenis ilmu tersebut itu kemudian bisa memiliki nilai guna seperti itu. Itu kalau pembagian-pembagiannya dibagi menjadi dua di dalam konteksnya kurikulum ya, kalau dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik. Jadi misalnya ilmu-ilmu keagamaan, tafsir, hadis, fikih, kalam. Jadi kalau dalam ilmu kalam juga, lalu ada juga ontologi dan kemudian teologi dan cabang-cabang filsafat itu masuk di dalam ilmu-ilmu yang kemudian bernilai intrinsik, ada di dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik. Jadi itu sebagai alat untuk pengembangan ilmu tersebut. Jadi misalnya adalah ilmu-ilmu bahasa Arab seperti itu, kemudian ilmu hitung, lalu kemudian ilmu syar'i, lalu kemudian logika bagi filsafat. Jadi kalau logika di sini memang ada dua hal. Kalau di dalam filsafat itu sendiri sebagai pemikiran seperti itu dan kemudian keseluruhan pemikiran dimasukkan dalam filsafat. Lalu ada juga salah satu cabang filsafat berkaitan logika. Logika itu adalah cara berpikir itu sendiri. Memang itu masuk di dalam filsafat, tetapi juga bisa dikembangkan di luar dari filsafat, dalam artian berjalan sendiri ilmu logika itu. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang pernah dengar gitu. Lalu kemudian adalah ilmu hitung, lalu kemudian kalau ilmu kalam yang di sini adalah kemudian dalam pengembangan, dan yang kedua adalah yang terakhir adalah usul fikih seperti itu. Atau pengembangan-pengembangan ataupun eh, bagaimana hukum-hukum itu kemudian ditafsirkan itu di sana di usul fikih. Oke, baik. Kita masuk ke lumayan inti dari pemikiran pendidikan dari Al-Farabi. Jadi kita sudah masuk di dalam filsafat pendidikan khusus di Al-Farabi. Itu dari tiga model filsafat pendidikan sebelumnya, aliran konservatif, religius, rasional, dan kemudian pragmatis. Model pemikiran Al-Farabi sendiri itu bercorak religius rasional, seperti yang sudah katakan Al-Farabi itu termasuk kalau di dalam filsafat Islam itu kan kemudian dibagi menjadi tiga aliran umum. Yang pertama adalah kemudian sudah saya katakan yaitu yang konservatif itu masuk kepada aliran yang kemudian sifatnya tekstual seperti itu. Lalu kemudian aliran yang kemudian sifatnya rasional ataupun penggunaan berpikir, jadi semacam suatu penyatuan dari filsafat Yunani dan kemudian agama Islam, seperti tokoh-tokohnya ya Al-Kindi, lalu kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina seperti itu. Lalu yang ketiga yang lebih kepada suatu penyatuan di sana, sintesa ya, seperti sintesa. Itu mirip-mirip misalkan ada di dalam Al-Ghazali, lalu kemudian eh, agak berbeda tapi masih mirip Surawardi itu, walaupun Surawardi lebih unik di sana. Masuk kepada Al-Farabi sendiri, seperti sudah tertulis di sini, kalau model pemikiran pendidikan beliau ataupun filsafat pendidikannya itu bercorak religius rasional. Jadi kekhasan dari Al-Farabi itu lebih ditopang dengan teori kebahagiaan. Jadi bagaimana kebahagiaan seorang manusia itu itu kemudian berhubungan dengan bagaimana penggunaan religius dan kemudian rasionalitas yang kemudian dia miliki. Lalu kemudian menurut Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah pencapaian kesempurnaan akhir dari manusia. Jadi tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, bagaimana mencapai kebahagiaan, atau kalau dari Al-Farabi itu disebut dengan
tingkat mustafat seperti itu, di mana ia siap menerima emanasi dari seluruh objek rasional, dari akal aktif. Jadi tadi itu salah satu teori umum di dalam filsafat Islam adalah emanasi. Emanasi itu artinya pemancaran. Jadi bagaimana Allah sebagai Tuhan itu memancarkan sinarnya, kalau bahasanya itu anur seperti itu, kepada keseluruhan yang ada, termasuk di sana manusia, termasuk adanya objek-objek pengetahuan yang kemudian bisa diketahui oleh manusia lewat akal aktif yang ada itu. Jadi dengan demikian perilaku berpikir adalah perilaku yang kemudian usaha ataupun proses untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Jadi memang tujuan dari pemikiran ataupun filsafat pendidikan Al-Farabi ini sendiri adalah kebahagiaan. Kebahagiaan manusia itu dari mana? Itu diperoleh dari pemikiran religius rasional seperti itu. Jadi yang terakhir, di poin terakhir, Al-Farabi mengatakan bahwa tercapainya objek-objek rasional itu pertama bagi manusia adalah kesempurnaan pertama. Lalu kemudian makulat ataupun objek-objek rasional tersebut dijadikan agar manusia menggunakannya untuk berproses menuju kesempurnaannya yang terakhir. Nah, kesempurnaannya yaitu tadi mencapai kebahagiaan. Tapi bagaimana mencapai kebahagiaannya? Lewat kita mengetahui hal-hal yang kemudian kita lihat dari sekeliling kita, lalu kemudian kita mengartikan, memberikan makna dari hal-hal tersebut, dan kemudian kita juga bersyukur dengan pengetahuan tersebut. Baik, dari sini, kalau dari filsafat pendidikan Al-Farabi ada tanggapan? Walaupun nanti saya akan buka lagi. Baik, kalau tidak saya akan di slide selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, monggo Pak Imam. Oke, mohon dijelaskan dengan akal aktif. Kalau begitu menurut Al-Farabi ada akal yang tidak aktif, nggih. Baik. Nama akal aktif di sini dalam artian begini Pak Imam, berkaitan keseluruhan dari proses dunia ini. Jadi memang agak sulit ya mengartikan makna langsung penamanya apa ya dalam bahasa literal. Bahasa literal itu langsung gitu, itu akal itu bukan, melainkan itu keseluruhan proses aktif seluruh penciptaan seperti itu. Nah, memang kalau kemudian kita masukkan di dalam filsafat pendidikan, misalnya dimasukkan di filsafat pendidikannya, itu memang bisa jadi seperti itu di dalam bagaimana jika seorang tidak aktif berpikir. Saya mengartikan di sana. Memang saya akui saja, saya belum menemukan kata akal tidak aktif kalau berkaitan dengan akal aktif tadi. Karena di dalam akal aktif yang dimaksudkan tadi itu berkaitan keseluruhan proses penciptaan yang ada, kemudian bagaimana seseorang bisa memikirkan yang saat ini seperti itu. Tapi kalau diartikan lebih sederhana ataupun dikerucutkan berkaitan dengan manusia, itu bisa jadi. Karena begini, berkaitan dengan manusia yang kemudian tidak mau menerima emanasi ataupun menerima seluruh pemancaran dari Tuhan bahwa kita harus berpikir seperti itu. Kalau diartikan dengan seperti itu, sebenarnya bisa jadi artinya manusia itu tidak mau menggunakan kapasitas berpikirnya untuk memahami apa yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi kalau dari berkaitan objek-objek rasional, jadi objek-objek rasional ataupun makulat di sini adalah kemudian hal-hal yang kemudian tidak hanya yang kita pikir, melainkan hal yang kemudian kita bisa lihat tadi, kita indrawi, lalu kemudian kita beri arti, lalu kemudian hal-hal yang kemudian kita pikirkan sendiri, itu kemudian ujungnya adalah pencarian ataupun ya proses menuju kesempurnaan, dalam artian suatu pencarian akan kebahagiaan manusia gitu. Dan kalau di dalam Al-Farabi sendiri, kebahagiaan itu dari Al-Farabi adalah melalui pencarian pengetahuan di situ kalau dari Al-Farabi. Lalu kalau kita analisa, ini slide selanjutnya ya, analisa pemikiran ataupun filsafat pendidikan dari Al-Farabi
Al-Farabi melihat yang barusan itu berkaitan dengan mustafat, yaitu di tingkat bagaimana pemahaman ataupun manusia itu ya mencari di proses emanasi, bagaimana proses dari kita yang berpikir itu ya, sebenarnya kita yang berpikir itu sampai dalam suatu penerimaan. Jadi ini memang kemudian sudah sifatnya spiritual, jadi tidak sekedar kemudian kita melihat sesuatu ataupun kita memikirkan sesuatu, melainkan ini sudah sifatnya spiritual dari Al-Farabi. Jadi penerimaan akal, kalau jadi mengandaikan manusia itu akalnya itu digunakan, itu kemudian sampai kepada suatu hal yang kemudian dipancarkan dari Tuhan, dari Allah, sehingga faktor-faktor yang membentuk kebaikan itu kemudian terbentuk kepada manusia tersebut. Jadi kebahagiaan terbesar yang kemudian dapat dicapai manusia adalah kemudian kebahagiaan yang kemudian diperoleh dari mendapatkan pengetahuan dari emanasi. Jadi ini sudah sifatnya kita di sisi tertinggi adalah sifatnya itu bagaimana semua pengetahuan ini, juga pengetahuan dari ilmu umum ataupun ilmu agama itu kemudian memberikan perubahan spiritual lebih tinggi kepada manusia. Jadi tidak hanya sekedar mencari tahu saja, melainkan sampai kepada kita sendiri, sampai kepada tingkat tertinggi. Kalau di dalam bahasa-bahasa umum di dalam keagamaan adalah kemudian disebut dengan insan kamil, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi itu memandang adanya hubungan yang kuat antara akhlak dan pengetahuan rasional. Jadi kalau masuk di sana, jadi mendapatkan emanasi atau menerima emanasi atau menerima pengetahuan sederhananya dari Allah seperti itu kemudian berdampak ataupun memberikan pengaruh kepada akhlak seseorang itu. Jadi dengan demikian niat baik yang kemudian menunjukkan atas akhlak tersebut merupakan suatu bentuk kejernihan manusia dan kemudian peningkatannya ketika berpikir, sehingga akal mustafat itu kemudian langsung menerima emanasi, langsung menerima pemancaran dari Tuhan itu sendiri. Jadi akal aktif itu secara keseluruhan yaitu penciptaan dan lain sebagainya itu kemudian Al-Farabi itu menyebutnya sebagai akal aktif. Kalau barusan dari pertanyaan Pak Imam berkaitan akal yang tidak aktif itu lebih kepada individunya, apakah kemudian mau menerima dari pemancaran tersebut atau kemudian tidak menerima, dalam artian ya sudah secukupnya saja tanpa usaha mencari pengetahuan ataupun mencari pengetahuan lebih tinggi seperti itu. Jadi kesempurnaan manusia ataupun insan kamil itu diwujudkan jiwa manusia yang kemudian sudah sampai ataupun mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, kebahagiaan tertingginya adalah mendapatkan pengetahuan yang secara emanasi itu sendiri. Memang agak rumit karena memang sifatnya spiritual ditambah lewat akal gitu. Jadi itu memang keunikan dari Al-Farabi sendiri. Kalau nanti Al-Farabi itu selanjutnya murid dari Al-Farabi yang kurang lebih itu ada di Ibnu Sina. Baik, selanjutnya Al-Farabi berpendapat bahwa cara mencapai kebahagiaan itu setiap individu berbeda-beda, tetapi ia membutuhkan guru untuk mendidiknya. Sebagian manusia ada yang begitu membutuhkan bimbingan, tetapi sebagian besar manusia lainnya sangat membutuhkan petunjuk guru. Jadi dengan demikian, seseorang itu harus pergi mendapatkan pengajaran, dan Al-Farabi berpendapat bahwa mengajar, nah ini Kak, berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai guru yang mengajar, berarti menciptakan keunggulan secara umum bagi masuk masyarakat. Di sana kan bangsa dan negara itu tidak hanya kumpulan kosong tempat saja ya ataupun lokasi saja, melainkan ada masyarakat di sana. Jadi percontohan ataupun bagaimana guru itu menanamkan budi pekerti adalah cara untuk menumbuhkan dan membangun moral yang baik dan pengetahuan mengenai tidak hanya seni, melainkan juga keagamaan, ilmu umum, ilmu khusus, lalu kemudian ilmu agama, itu yang paling penting. Jadi fungsi bagaimana seseorang itu mencapai kebahagiaan adalah salah satunya itu adalah kemudian guru-guru yang kemudian menciptakan keunggulan, walaupun guru-guru memberikan pengetahuan yang kemudian nantinya memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya ataupun manusia secara umum. Itu filsafat pendidikan ataupun pemikiran pendidikan Islam Al-Farabi. Jadi
posisi guru itu adalah posisi yang sangat penting, posisi Bapak Ibu sekalian adalah posisi yang sangat penting dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Untuk dia tadi dalam 3 posisi ataupun 3 aliran di dalam filsafat pendidikannya, yaitu filsafat pendidikan konservatif, lalu kemudian rasionalis itu, lalu kemudian secara pragmatis. Lalu selanjutnya dalam metode mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode mengajar Al-Farabi. Al-Farabi melihat pertama guru harus menimbulkan rasa soleh seperti itu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa ikut ataupun bisa mengikuti ajaran-ajaran gurunya. Jadi guru itu memberikan metode-metode yang meyakinkan ataupun yakinah bahwa murid harus mengakuinya bahwa ilmu itu sebagai miliknya. Misalnya Bapak Ibu di sini adalah guru pendidikan agama Islam di SD, SMP ataupun madrasah ibtidaiyah ataupun di MTS seperti itu harus kemudian dapat memberikan metode yang meyakinkan sehingga murid-murid itu dapat mengakui bahwa ilmu tersebut itu adalah ilmu yang berguna dan kemudian menjadi miliknya. Jadi sederhananya membekas di hatinya seperti itu. Yang kedua, guru itu harus menggunakan metode pemaksaan dari sudut pandang ini namanya Al-Farabi, bahwa tidak hanya halal kemudian cukupnya, melainkan mereka harus diberikan pengajaran seperti itu untuk mengikuti apa yang kemudian diberikan oleh guru-gurunya sehingga memiliki kesadaran bahwa ilmu tersebut adalah ilmu yang penting. Dengan demikian, metode pengajaran dari seorang guru dapat dibagi dua, yaitu pertama guru mengajar dan melatih mereka yang patut, dan yang kedua guru mengajar orang-orang yang membangkang. Nah, jadi yang kedua itu yang agak lebih keras sederhananya seperti itu. Kalau yang pertama mungkin orang-orang yang sudah punya apa ya itu tadi kesalehan, jadi ikut apa yang dikatakan gurunya. Tapi yang kedua mungkin akan sedikit lebih keras kepada mengajar orang-orang yang membangkang. Itu dari sudut pandang Al-Farabi dalam mengajar. Lalu kita perisalah dari beliau bahwa perlunya memperhatikan faktor-faktor pembawaan dan tabiat anak-anak. Jadi memang di situ dalam kita mengajar dari sudut pandang Al-Farabi harus memahami semua muridnya. Misalkan ada murid 30, ya kurang lebih bisa memberikan pembagian mana murid-murid yang seperti apa dari tabiatnya. Kalau lebih bagus bisa ngerti per orangnya, tapi mungkin kan sulit. Tapi paling nggak bisa memberikan ataupun punya kategorisasi ataupun klasifikasi seperti oh yang ini masuk yang apa namanya soleh, yang ini masuk yang tadi yang apa namanya agak sedikit bandel misalkan seperti itu. Yang kedua, dalam interaksi tingkah laku dari guru dan murid, Al-Farabi itu melakukan pendekatan dengan pendekatan kekuatan jiwa. Jadi walaupun tadi itu misalkan ada sedikit pemaksaan dan lain sebagainya, kalau dari Al-Farabi itu tetap utamanya adalah hal yang kemudian sifatnya rohani. Jadi nggak langsung keras seperti itu, melainkan melihat bagaimana kejiwaan dari tiap murid-muridnya seperti itu. Yang ketiga adalah tingkah laku yang baik hanya terwujud dengan pengawasan diri terus-menerus sampai kekuatan jiwa batiniah, hewaniyah ditaklukkan. Jadi, bagaimana seseorang itu mengajar, misalnya seperti itu, selalu dalam kondisi pengawasan diri. Ya, berhati-hati itu ya, tapi memang saya pikir itu sudah bawaan ya, pada guru itu berposisi sebagai guru, ya kita memang harus mempertimbangkan selalu ataupun mawas diri untuk kemudian bagaimana kita bertindak seperti itu. Yang keempat, akhlak bisa lahir dari akal, karena akal dapat membedakan yang baik dan buruk. Ini adalah pengutamaan terakhir dari Al-Farabi yang kemudian masuk di dalam aliran rasionalis tadi. Jadi itu dia mengembalikan kepada akal. Bagaimana akal itu dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu dari materi saya. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Saya, Pak. Iya, Bu Alif ya? Ya, ini saya mau bertanya tentang tadi, menurut pandangan Al-Farabi, ilmu pengetahuan itu
Isinya yang lebih tinggi itu adalah ilmu keagamaan. Sedangkan ilmu seperti jasmani dan sosial itu hanya untuk menunjang setelah ilmu keagamaan. Tapi yang saya lihat realitasnya pendidikan saat ini banyak orang tua yang mereka lebih melihat nilai raport seperti pencapaian nilai matematika, sains, dan bahasa. Saya pernah menemui orang tua, kebetulan saya di kelas 6, saat dia mau masuk MTS, anak ini tidak mau masuk di kelas olimpiade. Dia mau ikut di kelas tahfiz begitu. Tapi orang tuanya tidak memperbolehkan. Dipandang bahwa ilmu tahfiz itu tidak ada gunanya begitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Menurut Bapak, jika dikaitkan dengan pandangan Al-Farabi tentang tujuan pendidikan yang tadi untuk kebahagiaan, yang dijadikan dasar untuk mengkritiki orang tua yang modelnya seperti ini, begitu. Baik, Bu Alif. Jadi kalau melihat seperti itu, memang secara kondisi saat ini memang dibagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan berdasarkan keagamaan murni seperti itu. Yang kedua adalah rasionalis seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pragmatis. Jadi ini secara umum ya, kalau dari Al-Farabi itu masuk bagaimana saat ini pengembangan yang sifatnya pragmatis ini tidak mesti langsung tepat, tapi dalam artian hanya berkaitan dengan kegunaan. Tapi di sini beda dengan maksud dari Al-Farabi sendiri, yang kemudian kalau kegunaan itu masih mengacu pada yang pertama adalah keagamaan itu sendiri yang pertama. Tetapi kalau ini dimaksudkan oleh Bu Alif di sana, permasalahan ada pergeseran, yaitu yang kemudian kita sebut aliran pendidikan sekularisme, sekuler gitu. Pembagian antara agama dan kemudian ilmu umum. Kalau di dalam Al-Farabi melihat secara keseluruhan itu, nah di sini kalau melihat secara keseluruhan, religius rasional itu adalah satu kesatuan. Jadi bagaimana manusia yang kemudian hendaknya nanti sampai kepada suatu kebahagiaan itu tidak hanya berdasarkan hal-hal yang kemudian umum, melainkan adanya satu kesatuan antara agama dan kemudian sifatnya praktis seperti itu. Nah, di sini kemudian permasalahannya antara ilmu-ilmu yang saat ini itu terbalik. Jadi dibangun dari, kalau dari sudut pandang Al-Farabi saja, adalah dibangun dari ilmu umum, ilmu agama adalah suplemennya, penambahnya saja seperti itu. Kalau dari bagaimana kemudian mengatasinya, kemudian ini memang tidak selesai kalau kemudian hanya berdasarkan satu hal ataupun satu posisi guru saja, misalkan seperti itu, Bu Alif. Jadi bagaimana kita kemudian mempertimbangkan dari secara keseluruhan. Jadi kalau kemudian mungkin ini ya, kalau sudut pandang saya kalau diperbolehkan, ya kan ada pertemuan-pertemuan guru misalnya seperti itu. Lebih di sana kita membicarakan di sana. Tapi kalau cuma hanya berkaitan kecil di dalam kelas Bu Alif seperti itu, lalu kemudian murid di sana itu karena sulit, karena itu sudah permasalahan adalah sudut pandang sistem, sudut pandang keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang lebih tahu bagaimana kemudian ilmu-ilmu umum itu bisa saja kalau dari kata-kata Bu Ali lebih tinggi tempat penghargaannya ketimbang ilmu agama misalkan seperti itu. Jadi karena kalau kita membicarakan kebahagiaan, itu kan kebahagiaan kemudian menjadi sisi-sisi yang lain ataupun sudut pandang. Kalau dari Bapak Ibu sekalian melihat sudut pandang kebahagiaan dari misalnya pengetahuan dari Al-Farabi, mungkin berhubungan dengan keagamaan. Tapi kalau dari sudut pandang orang umum misalnya itu yang kemudian melihat agama adalah pelengkap dari hal-hal yang kemudian ataupun ilmu-ilmu umum,
itu kan kemudian menjadi beda seperti itu. Jadi kalau kemudian melihatnya secara sistem mungkin ada di dalam pertemuan guru, kalau misalkan SD, misalnya kalau saya dulu itu kan ada PGRI atau apa di sana membicarakan di sana bagaimana posisi misalnya kesetaraan paling tidak. Saya juga sejujurnya kurang tahu posisi praktis di dalam bagaimana penggunaan ataupun apa ya pertemuan-pertemuan di antara guru itu, atau tidak terlalu penting gitu, hanya kemudian sejauh mengajar itu kan yang kemudian kalau dari sudut pandang Al-Farabi itu tidak tepat seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang Al-Farabi untuk sampai ke kebahagiaan, dari sudut pandang tiga aliran itu sebetulnya sama. Al-Farabi itu melihat adanya satu kesatuan. Ya kegunaan-kegunaan praktis itu juga penting, tapi didasarkan juga dari agama dan tidak sebaliknya seperti itu. Bisa ditangkap Bu Alif. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh Bu Alif sendiri hanya sejauh cuma di kelas. Mungkin kalau di kelas mungkin itu sejauh bisa di dalam kebijakan kelas. Tapi kalau membacanya sebagai suatu kesan mungkin perlunya pertemuan-pertemuan di dalam guru-guru tersebut untuk kemudian bicarakan secara sistem bagaimana pendidikan agama dan kemudian pendidikan umum itu menjadi apa ya seimbang dalam artian kekuatan nilai tawarnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada tanggapan lagi, Bapak Ibu sekalian? Bertanya Pak dosen. Nggih. Pak Imam nggih. Pak Mada. Oh, Pak Mada nggih, monggo Pak Mada. Baik, terima kasih Pak dosen atas waktu yang diberikan. Tadi ada dari analisis pemikiran pendidikan Islam Al-Farabi disebutkan bahwa seorang guru harus menggunakan metode pemaksaan yang ditujukan untuk mereka yang tidak merasa memiliki perasaan sebagai penduduk dan mereka tidak memiliki kesadaran terhadap keberadaan dirinya. Memang pada dasarnya saya setuju ya, karena belajar itu pil pahit ya, tidak ada belajar itu enak ya. Ya, harus dipaksa. Apakah dikaitkan, apakah tidak apa ini namanya tapi sendiri untuk menciptakan kebahagiaan dikaitkan dengan realitas sekarang seorang guru untuk melaksanakan metode pemaksaan itu ya agak berpikir 1000 kali, apalagi dengan seperti saat ini. Anak dan lain sebagainya yang ada dan sebagainya, bagaimana menurut apakah metode pemaksaan ini bisa diterapkan atau tidak untuk model pendidikan pada zaman sekarang ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mada. Sebelumnya gini, ini kita kan membicarakan konteks gitu. Kalau di dalam Al-Farabi pemaksaan itu sifatnya sangat umum. Jadi bagaimana kemudian hal tersebut memang dipaksa. Dan tadi seperti kata Pak Mada juga sepakat dengan hal itu. Cuma di sini kan kemudian kita membicarakan dalam konteks yang khusus berkaitan bagaimana sistem pemaksaan dan kemudian ukuran-ukuran kita dalam melakukan pemaksaan itu, Pak Mada. Jadi mungkin kalau kemudian dengan sekarang aturan-aturannya tidak bisa langsung begitu keras seperti itu. Mungkin kalau pada masa-masa kita dulu ya memang langsung bisa dibukul pakai penggaris, misalkan penggaris yang panjang itu. Mungkin sekarang tidak, tapi pemaksaan itu maksudnya bisa saja dalam cara-cara yang kemudian lebih ringan, tapi juga lebih intens. Intens itu dalam artian terus-menerus. Dalam artian kita bisa bicarakan hal-hal misalkan ada yang kurang dibicarakan. Jadi tidak langsung pemaksaan itu dalam artian langsung dilakukan tindak kekerasan gitu. Jadi
jadi ditegur gitu. Memang kemudian kalau dikatakan berkaitan dengan efektivitas atau tidaknya, kita kemudian terbentur kepada aturan. Tapi kalau saya sendiri memang sepakat kita tidak usah untuk kemudian benar-benar melakukan kekerasan fisik kepada murid, tapi kita kekerasan di sini mengacu kepada intensivitas untuk ataupun apa ya sering gitu ya kalau bahasa sederhana sering untuk diingatkan gitu. Jadi dia misalkan ada kekurangan dari perilaku atau seperti apa ya terus dan terus gitu. Memang pada masa anak-anak saya cuma melihat ini ya berita-berita itu memang kok agak lebih secara kapasitas keilmuan dan mungkin juga apa namanya tindakan itu kalau dibandingkan dengan orang-orang 80-an 90-an itu memang ini apa namanya agak lebih ini kalau bahasa sederhana lebih santai seperti tapi kalau bahasa lebih apa namanya kasarnya itu ya berkurang seperti itu kapasitas pemikiran dan kapasitas dirinya untuk menerima pengetahuan ataupun keilmuan. Kalau kemudian dikembalikan kepada tadi poin kebahagiaan, sepertinya kebahagiaan yang kemudian diterima ataupun dimasukkan ke dalam hati dari anak-anak zaman sekarang itu bukan kapasitas mendapatkan pengetahuan ataupun mencari pengetahuan kemudian dia merasakan di sana apa namanya pengetahuan ataupun bahagia mendapat pengetahuan. Kalau dari Al-Farabi sebenarnya bukan bisa melainkan ya nun sewu seperti apa bahasanya itu mungkin TikTok dan lain sebagainya ya TikTok dan itu jadi mengikuti tren seperti itu. Itu kalau dari sudut pandang saya kita perlu mengingatkan kita mengembalikan kepada nuansa-nuansa keagamaan yang kemudian murni. Jadi kalau saya kurang tahu ya karena saya tidak apa namanya tidak menggunakan TikTok seperti itu ya cuma lihat-lihat saja misalnya dari berita-berita itu mungkin diingatkan walaupun kemudian tidak menunjuk ya tapi diingatkan pada kebiasaan membaca dan lain sebagainya. Soalnya saya akui juga kalau saya mengajar di S1 itu Bapak Ibu sekalian itu kadang itu menyederhanakan dan kemudian sangat bergantung kepada seperti AI seperti itu. Saya kemudian tidak melepas apa namanya pada kemajuan teknologi, melainkan kita tetap memberi perhatian juga kepada pikiran-pikiran kita untuk kemudian kita tetap berkembang seperti itu. Maksud saya adalah dikembalikan kepada TikTok dan lain sebagainya tadi itu kan kalau hanya mengikuti saja apa ya adanya suatu kemunduran seperti kalau dikembalikan kepada Al-Farabi tentunya bagaimana untuk mencapai manusia yang ideal bahkan hanya manusia yang bahagia aja adalah kemudian kebahagiaan didapatkan dari mendapatkan pengetahuan seperti itu. Begitu sudut pandang saya Pak Mada. Iya. Terima kasih Pak dosen atas penjelasan. Ada tanggapan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, akan kita tutup. Mungkin kalau sedikit, sangat sedikit aja berbicara mengenai teknis penulisan, bagaimana perkembangannya, ataupun hal-hal lain yang kemudian sifatnya teknis selain materi, monggo. Pak, saya mau tanya, untuk jurnal itu dikoreksinya dengan bagaimana, Nggih? Saya sudah kirim. Dengan sepertinya tadi ada kelompok 6 yang sudah kirim juga. Itu nanti untuk mengkoreksinya bagaimana ya, Pak? Akan saya langsung koreksi. Biasanya itu di bagian kiri nanti saya akan masukkan komentar. Kalau enggak, sudah akan saya yang menambahkan sudah tidak apa-apa. Tapi saat ini masih belum semua. Saya baru lihat misal kalau dari kelompok 1 itu saya lihat itu masih belum semua. Cuma sedikit saya lihat cuma ada 2 paragraf atau 2 atau 3 kelompok 1 saya cek tadi itu cuma ada 3 paragraf di bagian pembukaan atau apa. Jadi lebih pakai isi kurang lebih misalkan seperti itu rata-rata aja kan 10 halaman seperti itu. Nanti 8 pokoknya lebih diisi dulu ya. Nanti kurang-kurangnya tetap akan saya. Tapi kalau cuma di pendahuluan 3 paragraf seperti itu kan tidak terlalu terlihat apa maksudnya kan seperti itu.
Sangat ringkas. Bapak mohon izin bertanya, untuk bagian pendahuluan di latar belakang sesuai dengan kisi-kisi yang Bapak berikan itu, yang saya lihat itu ada 5 paragraf, nggih. Berarti harus mewakili dari 5 paragraf itu isinya untuk di latar belakang, begitu nggih Pak? Harus Ya. mewakili apa saja seperti itu? Pertama, kalau di pendahuluan ataupun latar belakang pendahuluan itu biasanya itu adalah latar belakang, lalu kemudian penelitian terdahulu, nanti apa itu pokoknya sesuai-kurangnya nanti saya akan menambahi penelitian terdahulu, lalu kemudian kurang lebih kebaruannya apa, lalu kemudian pertanyaan penelitian apa, lalu kemudian tujuan penelitian. Itu coba dulu nanti kurang nanti saya akan nambahin. Tapi kalau cuma 3 paragraf terus sudah selesai gitu, ini benar saya belum selesai, belum langsung tahu. Lebih bagus selesai dulu semua. Nanti akan saya baca semua pastinya. Mohon izin tadi saya sudah kirim di kelompok 8. Mohon bimbingannya ya Pak untuk yang latar belakang pendahuluannya itu. Ya, terima kasih. Jadi, saya barusan jawab Bu Lili ya yang Iya, mengatakan. iya, Baik. betul. Ya. Bukannya kesepakatan kita kemarin memang hari ini itu untuk pendahuluan saja, Pak. Kemudian setelah pendahuluannya dikoreksi, nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Hari ini cuma bab 1 saja, gitu, Bapak. Ya mungkin di ini Pak diratakan juga semua. Mungkin dalam minggu ini pendahuluan kelompok yang lain selesai semua. Nanti kalau sudah pendahuluan selesai, minggu depannya ke landasan teori. Dari landasan teori, nanti minggu depannya kalau sudah dikoreksi semua, dan ini teman-teman sudah merevisi, baru nanti kita berpindah lagi ke metodologi penelitian. Jadi supaya kita ini bersama-sama barengnya begitu. Menurut saya sih begitu. Selesainya bersama-sama. Ya, bisa. Ya, bisa nggak apa. Jadi, saya harap hari ini atau besok sudah dikirim, kita akan bereskan di pendahuluan, begitu nggih? Nggih, Oke, Pak. betul Pak. Ya Bapak, tadi Paling kelompok tidak nanti 8 ada sampai tenggat waktu pendahuluan. gitu ya Pak. Mungkin sampai hari Selasa atau mungkin sampai hari Selasa. Ini teman-teman terakhir pengumpulan pendahuluan gitu. Nanti kan ada waktu dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Itu kan ada waktu untuk Pak Rifki untuk melihat punya teman-teman dan memberikan koreksi. Nah, begitu. Mungkin begitu. Apa? Bisa. Usulan ini Pak. Nggak apa. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada tanggapan nggih secara teknis dan secara ini perkuliahan, ya seperti Sampun, itu. Pak. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal haq, wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Dan bahagia selalu. Terima kasih Pak. Iya, Bu.